Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang berkah, yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan lupa tetap bersyukur dalam kondisi apapun ya. Oke, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman. Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipetik manfaatnya ya, menjadi ilmu bagi kita semua, pencerahan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang seperti saya lakukan seperti ini. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ini berhubungan dengan penggunaan mobil transmisi matic. Nah, untuk mobil transmisi matic itu kan ada transmisinya seperti ini ya. Ini tuas persneling. Di sini ada P, di sini ada R, N, D. Kemudian di sini ada S, mode S dan mode M. Nah, yang ingin saya bagikan di kesempatan kali ini tentang penggunaan mode S pada mobil matic, khususnya CVT pada Avanza seperti ini. Nah, apa sih mode S itu ya? Jadi teman-teman sering menggunakan posisi di mode S. Nah, seperti ini. Nah, itu S. Jadi mode S itu artinya second gear ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini cenderung ke gigi rendah atau gigi 2 ya, second gear ya. Ini sebenarnya ini fungsinya S itu kebanyak teman-teman mungkin masih salah pengertian atau salah paham mengartikan mode S itu sport. Jadi teman-teman ketika berakselerasi ya dengan kecepatan tinggi, wah enak pakai S mode sport, itu bisa kenceng gitu ya. Itu ternyata salah teman-teman. Oke, saya jelaskan. S itu second gear, jadi gigi rendah. Ini itu maksudnya S itu fungsinya untuk kita gunakan ketika ditanjakan atau ketika butuh akselerasi untuk mendahului mobil di depan kita ya. Nah, ketika kita menggunakan mode D atau mode ketika kita berjalan menggunakan mode D. Nah, ketika kita menggunakan D, itu tenaga mulai berkurang ya, akselerasi berkurang, powernya berkurang. Teman-teman bisa menggunakan mode S, khususnya ketika kita akan melewati tanjakan ya, atau ingin mendahului mobil yang ada di depan. Teman-teman bisa menggunakan mode S. Nah, karena dengan mode S ini dia akan menambah akselerasi, performance dan tenaga agar kita bisa melewati tanjakan atau bisa mendahului mobil yang ada di depan kita. Ya, jadi itu fungsi dari mode S. Lalu ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan mode S ini di jalan yang datar, misalnya di jalan tol, kita gunakan S terus, bolehkah? Lalu apa akibatnya? Nah, ini yang ingin saya sharing ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman jangan gunakan S, mode S itu di jalan yang datar atau di jalan tol, seperti itu ya. Yang pertama, dengan mode S ini maka konsumsi bahan bakar otomatis akan lebih boros. Itu nggak masalah ya, cuma boros boros BBM nggak masalah. Tapi ada satu lagi, pernah saya alami, pernah saya rasakan, pernah saya lakukan. Makanya ini saya sharing ya teman-teman. Saya di jalan tol, pikir saya dengan mode S Sport, waktu itu di pikiran saya S2 Sport. Wah enak ya di jalan tol, lurus, cepet gitu kan, kenceng gitu kan. Memang saya mode S itu enteng, larinya kenceng ya. Tetapi ini tiba-tiba tercium bau hangus teman-teman. Nah, dari situ saya makanya pelajari ini bener, kenapa kok
apa benar ketika saya menggunakan mode S itu kok bisa tercium bau angus. Nah, setelah saya tahu ternyata S itu bukan sport, S itu artinya second gear atau gigi 2, gigi rendah untuk menambah power dan akselerasi ketika khusus digunakan untuk ditanjakan dan ingin mendahului. Nah, kalau kita gunakan di jalan yang mendatar, kita gunakan S terus-menerus, nah otomatis itu memang kencang, power tinggi, tapi tanpa teman-teman sadari itu karena di gigi rendah ya, gigi 2, maka mesin akan meraung ya, mesin akan meraung. Nah, itu maka mesin akan mudah panas ya, dan itu timbul bau angus di dalam kabin. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya teman-teman. Jadi gunakan mode S sekali lagi untuk tanjakan dan menyalip atau mendahului mobil. Jadi jangan selalu digunakan mode S. Untuk kondisi datar tetap aja pakai D ya, atau kalau enggak di manual ya. Ya, untuk menanjak-nanjak, atau mendahului kalau masih bisa menggunakan D atau menggunakan M manual ya, gigi 1, gigi 2 gitu ya. Kalau ingin pakai S, gunakan khusus untuk mendahului dan saat ditanjakan saja, agar matic mobil teman-teman tidak rontok ya teman-teman. Jadi kalau S ini kita gunakan setiap waktu ya, karena rasanya lebih enak sih, powernya keluar gitu kan, mau nyalip kelewat, mau tanjak-tanjakan enak gitu. Tapi ya kalau kondisi tanjakan yang sudah habis, ya mending kembalikan ke D ya. Kalau sudah mendahului mobil di depan, ya kembalikan ke posisinya umumnya, wajarnya, agar matic mobil teman-teman itu awet di D saja ya. Jangan gunakan S di jalan yang mendatar, apalagi dalam waktu yang lama. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman gunakan S di jalan tol ya, kurang lebih 5 km, becek terus, nanti kan akan timbul bau angus. Nah, ini yang saya alami. Kalau teman-teman pernah mengalami juga, tolong di share di komentar. Kalau ada pembetulan dari teman-teman, silahkan juga di komentar ya, bahwa OS nggak masalah di jalan tol, jangan nggak masalah, paling boros saja. Silakan teman-teman share di kolom komentar, kita saling sharing, kita bertukar ilmu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.